Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fahri Rahman dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pasundan Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang budaya politik Indonesia, yang mana penjelasan ini berkaitan dengan mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Budaya politik sebagai salah satu bagian kebudayaan merupakan satu di antara sekian jenis lingkungan yang mengelilingi, mempengaruhi, dan menekankan sistem politik. Dalam budaya atau kultur, politik itu berinteraksi sejumlah sistem, yaitu sistem ekonomi, sistem sosial, dan sistem ekologi, yang tergolong dalam kategori lingkungan dalam masyarakat atau intra-societal environment, ataupun lingkungan luar masyarakat atau extra-societal environment. Sebagai hasil kontak sistem politik dengan dunia luar, politik selalu menyangkut tujuan-tujuan dari seluruh masyarakat atau public goals, dan bukan merupakan tujuan pribadi seseorang atau private goals. Konsep-konsep pokok yang dikandung dalam pengertian politik adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, serta pembagian dan alokasi. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku. Keputusan adalah membuat pilihan di antara beberapa alternatif. Pengambilan keputusan menunjukkan kepada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian dan alokasi adalah pembagian dan penjatahan dari nilai-nilai value dalam masyarakat secara mengikat. Nilai adalah sesuatu yang dianggap baik atau benar. Bentuk dari budaya politik dalam suatu masyarakat dipengaruhi antara lain oleh sejarah perkembangan dari sistem, oleh agama yang terdapat dalam masyarakat itu, kesukuan, status sosial, konsep mengenai kekuasaan, kepemimpinan, dan sebagainya. Menurut Samuel H. Beer and Adam B. Ulam serta Gilbert Abrican dan George S. Masanat, umumnya dianggap dalam sistem politik terdapat 4 variabel, yaitu kekuasaan sebagai cara untuk mencapai hal yang diinginkan, antara lain membagi sumber-sumber di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat, kepentingan atau tujuan-tujuan yang dikejar oleh pelaku atau kelompok politik, kebijakan hasil dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan, biasanya dalam bentuk peraturan perundang-undangan, serta yang keempat, budaya politik, orientasi subjektif dari individu terhadap sistem politik. Nah, pengertian budaya politik. Budaya atau kebudayaan sangat luas lingkupnya, di mana mencakup pola pikir, pola sikap, perilaku, atau tindakan dan peralatan. Sementara itu, politik bertalian dengan kebijakan dan pemerintahan. Oleh karena itu, budaya politik dapat dimaknai pola pikir, sikap, perilaku, dan peralatan berkenaan dengan kebijakan dan pemerintahan. Menurut Profesor Dr. Miriam Budiarjo, MA, salah satu aspek penting dalam sistem politik adalah budaya politik atau political culture yang mencerminkan faktor subjektif. Budaya politik adalah keseluruhan dari pandangan-pandangan politik seperti norma-norma, pola-pola orientasi terhadap politik, dan pandangan hidup pada umumnya. Budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap-sikap sistem kepercayaan, simbol-simbol yang dimiliki oleh individu-individu dan beroperasi di dalam seluruh masyarakat. Yang selanjutnya ada tipe budaya politik. Bertalian dengan budaya politik atau political culture, Profesor Dr. Haji Rusadi Kantapa Prawira SH mengelompokkan ke dalam 3 tipe budaya politik, yaitu budaya politik kaula atau budaya politik, yaitu di mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi outputnya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atau aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik boleh dikatakan 0.
Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataan baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek outputnya. Posisinya sebagai kaula pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Menurut pandangan mereka, masyarakat mempunyai struktur di mana perorangan ataupun kelompok sudah diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerima kodratnya. Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat intens. Seorang hanya berfungsi sebagai kaula atau onderdan. Jika ia tidak menyukai sistem dan output itu disampainya saja dalam sanubari. Sikap demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan karena memang tak ada saran atau kapasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil bentukan keadaan tertentu. Yang kedua ada budaya politik parokial atau budaya politik parokial, artinya terbatas pada wilayah atau lingkup yang kecil atau sempit, misalnya bersifat provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering serempak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi, tidak terdapat peran politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri sebagai contoh pemimpin suku atau trib yang sekaligus mengemban berbagai peran dalam masyarakat. Keadaan yang mutlak, di mana anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya, kecuali terhadap objek-objek dalam skala yang kecil sekali. Memang tidak akan pernah ada yang nyata-nyata menonjol dalam budaya politik. Politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau kekuasaan politik dalam masyarakat. Yang selanjutnya ada budaya politik primordial. Budaya politik primordial ditandai adanya ikatan-ikatan kepentingan-kepentingan secara rasional, individual atau kelompok berada di atas kepentingan hidup bersama. Yang selanjutnya yang keempat ada budaya politik partisipan. Budaya politik partisipan ini ditandai oleh adanya perilaku seseorang menganggap dirinya ataupun orang lain sebagai anggota aktif dalam kehidupan politik. Seseorang dengan sendirinya menyadari setiap hak dan tanggung jawabnya atau kewajibannya, serta dapat pula merealisasi dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin, tunduk terhadap keadaan. Tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktivitas proses politik. Orientasi seseorang terhadap kehidupan politik meliputi antara lain pengetahuan, keterlibatan, dan penilaian seseorang terhadap salah satu objek-objek orientasi politik. Objek orientasi politik meliputi keterlibatan seseorang terhadap yang pertama yaitu sistem politik secara keseluruhan, meliputi intensitas pengetahuan, ungkapan perasaan yang ditandai oleh apresiasi terhadap sejarah, ukuran lingkup lokasi, persoalan kekuasaan, karakteristik konstitusional negara atau sistem politiknya. Proses input meliputi selanjutnya yaitu proses input meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses penyaluran segala tujuan yang diajukan atau diorganisasi oleh masyarakat termasuk prakarsa untuk menerjemahkan atau mengkonversi tuntutan-tuntutan tersebut sehingga menjadi kebijakan yang otoritatif sifatnya. Proses output meliputi intensitas pengetahuan dan perbuatan tentang proses aktivitas berbagai cabang pemerintahan yang berkenaan dengan penerapan dan pemaksaan keputusan-keputusan otoritatif. Diri sendiri meliputi yang terakhir ada diri sendiri yang meliputi intensitas pengetahuan dan frekuensi perbuatan seseorang dalam mengambil peran di antara sistem politik. Rizky buka dong. Bertalian dengan civic culture, guru besar FKIP dan direktur program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta, Profesor Dr. Haji Udin S. Winatputra MA memaparkan. Oleh karena itu, civic culture merupakan salah satu sumber yang sangat bermakna bagi pengembangan civic education atau pendidikan kewarganegaraan. Sementara itu, budaya politik atau political cultural diartikan sebagai distinctive and
partner way of thinking about how political and economy life ought to be carried out, atau pemikiran yang khas dan terpolakan tentang bagaimana kehidupan politik dan ekonomi seharusnya diselenggarakan. Dari kedua pengertian tentang civic culture dan political culture, dapat dikatakan bahwa civic culture berada dalam domain sosiokultural yang berorientasi pada pembentukan kualitas personal, individual, warga negara, jadi bersifat psikososial. Sedangkan political culture berada dalam domain makro, masyarakat, negara, jadi bersifat sosiopolitis dalam konteks kehidupan demokrasi. Keduanya memiliki kesamaan, yaitu sebagai hasil pemikiran, yaitu civic culture sebagai pengangkat gagasan atau set of ideas, sedangkan politik kultur sebagai perangkat pemikiran atau disinstructive and partner way of thinking. Perbedaannya adalah dalam hal civic culture berkenaan dengan proses adaptasi psikososial individual dari ikatan budaya komuniter, keluarga, suku, masyarakat lokal, ke dalam ikatan budaya kewarganegaraan suatu negara atau kewarganegaraannya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada aneka ragam budaya politik Indonesia. Para penelaah politik Indonesia seyogianya memperhatikan peran budaya politik karena ternyata mempunyai refleksi pada perlembagaan politik dan bahkan pada proses politik. Secara tidak langsung, yang paling dianggap intens dan mendasari sistem politik Indonesia tentunya budaya politik. Dengan demikian, pembangunan politik Indonesia dapat diukur berdasarkan keseimbangan atau equilibrium atau yang lainnya, yaitu harmoni yang dicapai antara lain oleh budaya politik dengan pelembagaan politik yang ada atau akan ada. Dalam masa berlangsungnya perubahan budaya atau kultur, termasuk perubahan teknologi yang pesat, sistem politik termasuk sistem politik Indonesia biasanya tidak berada di dalam keadaan diam. Hal ini berarti sistem politik bergerak menjauhi keseimbangan yang telah ada atau mendekati keseimbangan yang baru. Bagi Indonesia dewasa ini, dengan masuknya teknologi maju dan pertukaran atau kontak dengan kebudayaan termasuk peradaban luar, boleh jadi akan terjadi keadaan yang tidak harmonis atau keadaan yang berubah ke arah keseimbangan yang baru yang lebih harmonis, seperti itu. Profesor Dr. Haji Rusandi Kanta Prawira SH mengkonstansi budaya politik Indonesia yang meliputi: yang pertama ada konfigurasi subkultural di Indonesia, yaitu yang kedua para parokial, kaula, dan partisipan di Indonesia. Yang ketiga ikatan primordial yang masih kuat di Indonesia. Dan yang keempat ada paternalisme dan patriominial di Indonesia. Dan serta yang kelima problema modernisasi dan tradisi di Indonesia. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kelima substansi tersebut. Yang pertama yaitu konfigurasi subkultural di Indonesia. Konfigurasi subkultural subbudaya di Indonesia masih aneka ragam, walaupun tidak sekompleks yang dihadapi oleh India yang menghadapi masalah perbedaan bahasa, agama, kelas, kasta yang mempunyai relatif masih rawan atau vulnerable. Yang kedua ada parokial, kaula, dan partisipan di Indonesia. Budaya politik Indonesia yang bersifat parokial, kaula di satu pihak dan partisipan di lain pihak. Di satu segi, masa masih ketinggalan dalam menggunakan hak dan dalam memikul tanggung jawab politiknya, yang mungkin disebabkan oleh isolasi dari kebudayaan luar, pengaruh penjajahan, feodalisme, bapakisme, dan ikatan primordial. Sedangkan di lain pihak, kaum elitnya sungguh-sungguh merupakan partisipan yang aktif, yang kira-kira disebabkan oleh pengaruh pendidikan modern atau barat. Yang ketiga, ada ikatan primordial yang masih kuat di Indonesia. Sifat ikatan primordial yang masih kuat ini berakar yang dikenal melalui indikatornya berupa sistem kedaerahan, kekuasaan, perbedaan pendekatan terhadap keagamaan tertentu. Yang keempat ada paternalisme dan patriominial di Indonesia. Kecenderungan budaya politik Indonesia yang masih mengukuhi sikap patrialisme dan sifat patriomonial sebagai indikatornya antara lain dapat disebutkan bapakisme, sikap asal bapak senang.
Di Indonesia, budaya politik tipe parokial kaula lebih mempunyai keseluruhan untuk tumbuh dengan persepsi masyarakat terhadap objek politik yang menyandarkan atau menundurkan diri pada proses output dari penguasa. Yang kelima atau yang terakhir, problem modernisasi dan tradisi di Indonesia. Problema atau dalam beberapa hal berupa dilema terjadi antara modernisasi dengan segala konsekuensinya dan pola-pola yang telah lama berakar sebagai tradisi dalam masyarakat yang menjadi persoalan. Apakah pelembagaan dalam sistem politik Indonesia sudah siap menampung proses pertukaran atau interchange kedua variabel ini? Misalnya sesuai dengan tuntutan modernisasi, diharapkan timbulnya sifat kelugasan, rasionalisme, dan objektivitas dalam menilai suatu persoalan politik yang dalam pola budaya politik Indonesia sering belum dikenal dengan mendalam. Ada materi selanjutnya yaitu dampak budaya politik dalam suatu sistem politik. Suatu sosok pemimpin dengan gaya kepemimpinannya dalam suatu sistem politik yang mengambil penekanan pada suatu tipe budaya politik tertentu akan berdampak pada suasana sistem politik yang bersangkutan. Yang pertama yaitu dampak dari budaya politik kaula. Oleh karena budaya politik kaula memposisikan individu atau kelompok dalam keadaan pasif sehingga apatis, maka partisipasi mereka kepada pengembangan kehidupan politik suatu pemerintah atau institusi dalam suatu sistem politik yaitu sangatlah rendah. Yang kedua, dampak dari budaya politik parokial. Oleh karena budaya politik parokial mempromosikan individu atau kelompok dalam lingkup kedaerahan yang sempit, maka partisipasi mereka kepada pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan atau institusi dalam suatu sistem politik yaitu akan terkotak-kotak berdasarkan asal daerahnya masing-masing. Yang ketiga, dampak dari budaya politik primordial adalah karena budaya politik primordial memposisikan individu atau kelompok pada pilihan pertemanan atau perhimpunan yang sempit untuk memuluskan kepentingannya dalam suatu sistem politik, maka kontribusi atau partisipasi individu atau kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintahan atau institusi dalam suatu sistem politik akan terbatas. Yang keempat, dampak dari budaya politik partisipan. Yang terakhir atau yang keempat ini, oleh karena budaya politik partisipan memposisikan individu atau kelompok sebagai anggota aktif dari suatu pemerintahan atau institusi dalam suatu sistem politik, maka kontribusinya akan partisipasi individu atau kelompok terhadap pengembangan kehidupan politik suatu pemerintah atau institusi dalam suatu sistem politik akan sangat-sangat tinggi. Oleh karena itu, kepemimpinan memperhatikan prinsip-prinsip persamaan, kebebasan, partisipasi, transparansi, toleransi, dan akuntabilitas publik dari demokrasi. Maka dapat mendorong partisipasi aktif dalam suasana demokratis dari segenap warga yang pada gilirannya lembaga bisa memetik kemajuan kehidupan politik dalam suatu sistem politik yang signifikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang sistem politik Indonesia, yang mana materi ini yang berjudul Budaya Politik di Indonesia. Terima kasih, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.